Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Dewi Priscilia dengan NIM 100212122227063 dari Prodi Gizi kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yang nantinya akan dikaitkan dengan jurusan gizi. Jadi sebelumnya langkah lebih baiknya kita untuk mengetahui terlebih dahulu pengertian dari Pancasila. Adapun hakikat dari pendidikan Pancasila, yakni pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib yang selalu ada di universitas. Ketentuan ini berdasarkan pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tujuan dari pendidikan Pancasila itu ada 5. Mengenai landasan pendidikan Pancasila, terdapat 4 landasan pendidikan Pancasila, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Berikut penjelasannya. Alasan dari mengapa mahasiswa harus mempelajari Pancasila. 1. Pancasila mempunyai sifat dasar yang pertama dan utama, yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Penting bagi kita untuk mengetahui dasar dari negara kita sendiri. Sebagai ideologi, nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam jiwa setiap individu dan dijalankan dalam kehidupannya. Seperti yang sudah kita ketahui, Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri negara merupakan kristalisasi nilai-nilai sosial dan budaya nenek moyang masyarakat dan bangsa Indonesia pada zaman dahulu. 2. Kelima butir Pancasila mencerminkan aspek-aspek ideal yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Kelima butir Pancasila tersebut tentulah memiliki nilainya masing-masing, yang lebih dikenal dengan nilai-nilai Pancasila. Berbicara tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki arti yang mendalam, baik itu secara historis maupun pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dapat kita ketahui bahwasannya Pancasila merupakan hasil sebuah kompromi dan konsensus nasional, karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Seperti contohnya nilai gotong royong pada sila kelima Pancasila, merupakan cerminan dari rakyat Indonesia pada saat itu yang gemar bergotong royong dan saling bahu-membahu dalam melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Dengan berbagai nilai positif yang diambil dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, rumusan Pancasila berisikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 3. Pancasila merupakan dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga segala isi hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai dan moral-moral Pancasila. Atau dengan kata lain, seluruh konstitusi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sebagai sumber hukum, Pancasila secara konstitusional mengatur penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Hal tersebut tak terkecuali seluruh unsur-unsur negara Indonesia, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintah, dan berbagai masalah bangsa Indonesia seperti ancaman terhadap demokrasi, keberagaman, serta masih banyak lagi, itu semua diatur dalam nilai Pancasila. Sebagai seorang mahasiswa gizi, saya akan mengaitkan antara pendidikan Pancasila yang sudah dipelajari dengan ilmu gizi. Sebelum membahas kaitannya, maka lebih baik kita mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Pentingnya mempelajari ilmu gizi, yakni dalam masyarakat, ilmu gizi diperlukan untuk menetapkan kebutuhan gizi yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan masyarakat secara luas, anak-anak dan lansia atau pasien penyakit tertentu. Gizi yang baik membuat berat badan normal atau sehat, tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat, serta terlindung dari penyakit kronis dan kematian dini akibat penyakit. Ilmu gizi mampu mengidentifikasi permasalahan gizi yang timbul dalam suatu kelompok masyarakat, lalu menyusun program untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kesemuanya itu demi meningkatkan derajat kesehatan dalam masyarakat. Adapun permasalahan di bidang gizi yang berkaitan dengan Pancasila. Ilmu gizi merupakan bagian dari ilmu kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan asasi atau mendasar bagi manusia. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting agar manusia dapat bertahan hidup dan melakukan aktivitas. Kesehatan sangat berperan dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat, maka upaya kesehatan dilaksanakan sebaik-baiknya di setiap negara. Masyarakat Indonesia sangat beragam. Hal ini dibuktikan dengan beraneka ragam suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat atau tradisi. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ditinjau dari segi kesehatan, masalah kesehatan di Indonesia pun juga sangat beragam. Bahkan masalah kesehatan masing-masing daerah satu dengan yang lainnya bisa sangat berbeda. Salah satu masalah kesehatan yang tersebar di berbagai daerah adalah masalah kesehatan gizi. Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini, apalagi kalau bukan 3 masalah gizi atau triple burden of malnutrition. Ketiga masalah gizi tersebut adalah kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan kekurangan zat gizi mikro menjadi persoalan yang harus kita tangani dengan serius.
Hasil Riskesdas dari tahun 2007 ke tahun 2013 menunjukkan fakta yang memprihatinkan, di mana underweight meningkat dari 18,4% menjadi 19,6%. Stunting juga meningkat dari 36,8% menjadi 37,2%, sementara wasting atau kurus menurun dari 13,6% menjadi 12,1%. Tidak hanya terjadi pada usia balita, prevalensi obesitas yang meningkat juga terjadi di usia dewasa. Prevalensi obesitas sentral naik di semua provinsi, namun laju kenaikan juga bervariasi, tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, Maluku, dan Sumatera Selatan. Mencermati hal tersebut, pendidikan gizi seimbang yang proaktif serta PHBS menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan di masyarakat. Seperti yang kita ketahui, kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjamin hak setiap individu di bidang kesehatan termasuk gizi. Melalui sistem jaminan sosial nasional, pemerintah menjamin kesehatan bagi setiap warganya. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pancasila. Masalah kesehatan yakni gizi buruk dalam sila-sila Pancasila, yang dimana dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dijelaskan bahwa kita sebagai manusia harus saling mencintai sesama, yang artinya tidak memandang mereka dengan sebelah mata. Selain itu, kita harus memberikan kehidupan yang layak bagi si bayi dengan memberikan asupan gizi yang cukup. Namun pada kenyataannya, kesenjangan status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan pedesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan miskin hampir 4 kali lebih tinggi dari golongan kaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah pedesaan, di kawasan timur Indonesia, serta pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk di daerah pedesaan yang lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijelaskan bahwa kita juga harus membela keadilan dalam hal kesehatan, seperti mendapat hak untuk menerima jaminan kesehatan yang rata, tidak membeda-bedakan dan tidak ada kecurangan. Saat ini kecurangan tersebut masih kerap terjadi, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah dan pemerataan kesehatan di masyarakat pun kurang terpenuhi. Pemerintah memperlakukan jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan pemerintah dengan prinsip gotong royong untuk menjamin kesehatan setiap warga Indonesia. Jaminan itu seharusnya hanya diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan jaminan kesehatan, bukan kepada yang ingin mendapat pembayaran kesehatan gratis. Hingga kini banyak masyarakat yang memanfaatkan hal tersebut, karena kehidupan mereka bisa dikatakan mampu. Hal demikian juga terjadi pada pembagian bantuan sembako. Pemerintah telah berupaya untuk memberikan bahan pangan agar masyarakat Indonesia tidak mampu tetap bisa mencapai gizi yang seimbang. Akan tetapi banyak dari bantuan tersebut yang telah salah sasaran, karena yang mendapatkan bantuan sembako adalah orang yang tergolong kaya, mampu, bahkan memiliki mobil, sedangkan orang yang kurang mampu malah tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Salah miris memang. Maka dari itu pentingnya kita untuk mempelajari Pancasila agar terpupuk rasa kemanusiaan, kepedulian, dan tolong menolong, serta terciptanya keadilan sehingga tidak terjadi lagi kecurangan. Kesimpulan dari materi ini, sebagai bangsa Indonesia, kita harus mengakui Pancasila merupakan pedoman bagi segala bentuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi pertiwi ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan pengertian, pengamalan, dan pembelajaran apa yang seharusnya dapat diambil dalam pelayanan kesehatan gizi masyarakat. Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan bersifat universal dan objektif. Artinya nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Gizi akan menentukan keberhasilan suatu bangsa dan sebaliknya. Keadaan suatu bangsa bisa mempengaruhi status gizi masyarakatnya. Secara garis besar, kode etik ahli gizi adalah berkewajiban untuk meningkatkan keadaan gizi, kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat, baik dalam lingkup institusi pelayanan gizi atau dalam masyarakat umum. Hal ini merupakan bentuk kehidupan bermasyarakat bahwa setiap warga saling menerima dan memberikan dukungan maupun perlindungan. Jadi jelas bahwa jika mahasiswa gizi harus dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan pelayanan masyarakat, maka akan tercapai status gizi yang seimbang. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai mahasiswa gizi harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam peningkatan mutu gizi masyarakat Indonesia. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh berbagai lintas sektor seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya para mahasiswa gizi. Adapun saran yang dapat dilakukan melalui bentuk usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK yang dapat dilakukan di Indonesia adalah menimbang anak-anak balita secara berkala sebulan sekali, mengadakan penyuluhan atau sosialisasi gizi, melakukan pemberian makanan tambahan, melakukan pemberian paket pertolongan gizi, dan melakukan usaha pencegahan dan penanggulangan malnutrisi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.